tidak bisa dipungkiri kehadiran para imam mujtahid, ulama yang memiliki kredibilitas untuk berfatwa, mampu memberikan corak yang berbeda dalam beragama Islam. Beberapa pendapat berbeda antara mereka yang sejatinya merupakan sunnatullah, bisa memberikan jalan yang lebih gampang dalam beragama, sehingga orang-orang bisa menjalankan syariat Islam dengan leluasa. Para imam mujtahid dalam Islam sebenarnya tidak hanya terdiri dari 4 mazhab, sebagaimana yang masyhur di Indonesia, namun sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Seperti mazhab Al-Laitsi yang dinisbatkan kepada Imam Al-Laits bin Sa'di, mazhab Al-Uzadua yang dinisbatkan kepada Imam Abu Amr Al-Auza'i, mazhab Adzahiri yang dinisbatkan kepada tokohnya yaitu Imam Abu Dawud Adzahiri. Hanya saja, dari sekian banyak mazhab yang bertahan dan tersebar dalam dunia Islam hanyalah 4 mazhab yang sudah sangat populer, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Mazhab-mazhab lainnya, sebagian besar telah hilang karena tidak adanya ulama yang meneruskan dan melanjutkan pemikiran-pemikiran dan pendapat dari mazhab tersebut. Keberadaan 4 mazhab di atas, dengan segala pendapatnya yang berbeda-beda dalam Islam, tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat atas hukum-hukum yang mereka sampaikan dan mereka catat dalam masing-masing mazhabnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu, artinya, ingatlah ketika 2 malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surat Kaf ayat 17-18. Dalam ayat yang lain juga disebutkan, artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. 2 ayat di atas menegaskan kepada kita semua bahwa semua perbuatan, tindakan, dan ucapan manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat. Dalam kesempatan ini penulis akan menjelaskan kisah ketika para ulama imam mazhab disidang oleh Allah untuk diminta pertanggungjawaban atas pendapat-pendapat dalam mazhabnya. Ketika imam mazhab diminta pertanggungjawaban, dalam kitab Al-Ghusnul Mutsmir Ethari, kitab kodifikasi dari nasihat-nasihat, kalam hikmah, hukum-hukum fikih dan lainnya, yang diambil dari Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri, Habib Salim Asyatiri mengutip perkataan Imam Asyarji. Suatu saat ia bermimpi kiamat telah datang. Semua manusia dikumpulkan di mahsyar. Kemudian terdengar suatu panggilan yang tertuju kepada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Panggilan itu tidak lain selain untuk meminta pertanggungjawaban atas perbedaan pendapat yang mereka sampaikan di dunia. Artinya, suatu saat Imam Asyarji bermimpi ketika tidur, bahwa kiamat telah datang dan manusia dikumpulkan di mahsyar. Kemudian terdengar suatu panggilan agar Imam Asy-Syafi'i, Malik, Ahmad, dan Abu Hanifah untuk berdiri. Ketika mereka berdiri, Allah berkata kepada mereka, "Sungguh, aku telah menurunkan satu agama Islam tanpa perbedaan, namun kalian menjadikannya 4 agama, dengan pendapat yang berbeda-beda, lantas bagaimana ini?" Mendengar pertanyaan tersebut, kemudian para imam mazhab yang 4 memohon izin kepada Allah, agar ada salah satu dari mereka yang bisa menjadi wakil untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian Allah memberi izin. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal yang dipilih untuk menjawabnya. Karena dipilih, akhirnya Imam Ahmad menjawab bahwa mazhab yang mereka bawa tetap merujuk pada Al-Quran dan Hadits, dan sama sekali tidak menciptakan 4 agama melalui pendapat yang berbeda-beda. Artinya, Imam Ahmad berkata, "Wahai Tuhanku, kami tidak membawa agama baru. Semua yang kami bawa merupakan berdasar pada kitab sucimu dan hadits nabimu, yaitu Nabi Muhammad." Mendengar jawaban Imam Ahmad tersebut,
tentu Allah menolak secara langsung, sebab sudah jelas bahwa pendapat-pendapat yang 4 imam mazhab bahwa jelas memberikan dampak yang berbeda bagi setiap umat Islam yang mengikutinya. Agama yang sejatinya satu ternyata bisa dijalani dengan 4 cara, sesuai dengan mazhabnya. Kemudian Imam Ahmad bertanya kepada Allah, perihal siapakah yang akan dijadikan saksi bahwa keberadaan 4 imam mazhab telah menjadikan agama Islam dengan 4 cara. Lantas Allah menjawab, Aku. Aku sendiri yang menyaksikan bahwa kalian telah menjadikan agama dengan 4 corak yang berbeda. Dengan kecerdasannya, kemudian Imam Ahmad berkata, bagaimana mungkin ya Allah engkau menjadi saksi? Padahal engkau adalah hakim atas kejadian ini. Engkau pun telah menjelaskan kepada nabimu, bahwa hakim tidak sah dijadikan sebagai saksi. Mendengar jawaban tersebut, kemudian Allah menjawab, jika begitu, maka para malaikat yang akan menjadi saksi. Mendengar jawaban bahwa para malaikat yang akan dijadikan saksi dalam hal ini, maka Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Ya Allah, bukankah para malaikat sudah menuduh dan mencurigai keberadaan kami di dunia sejak sebelum diciptakannya Bapa kami, yaitu Nabi Adam alaihissalam? Sebagaimana yang engkau kabarkan dalam Al-Quran, yaitu, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Quran Al-Baqarah ayat 30. Dalam hal ini, selama tuduhan dan kecurigaan ini ada, maka persaksiannya pun tidak bisa diterima, jawab Imam Ahmad. Mendengar jawaban tersebut, lantas Allah menyuruh para imam mazhab yang 4 untuk masuk ke dalam surga bersama semua pengikutnya. Artinya, Allah berfirman, berangkatlah kalian semua. Sungguh aku telah tahu pada kalian dan orang-orang yang mengikuti kalian, masuklah kalian semua ke dalam surga. Demikian kisah ulama 4 mazhab ketika diminta pertanggungjawaban oleh Allah kelak di hari kiamat. Sebagaimana tertulis dalam kitab Al-Ghusnul Mutsmir et-Tahri. Salim bin Umar Asyatiri, Al-Ghusnul Mutsmir et-Tahri min Kalami Sultanil Ulama Ashr al-Habib Salim bin Umar Asyatiri. Maktabah Al-Islamiyah, Juz I, halaman 70-72. Wallahu a'lam.